Inara enggan minta maaf ke istri sah, Mawa ancam akan bongkar seluruh skandalnya. Aku di sini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi, dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena terakhir kata-kata dia itu bilang sama aku, akan kupastikan kalau emang kami berjodoh, tapi bukan dalam keadaan suami orang. Wah, itu aku langsung kayak, astagfirullah. Pasti ada sempat ngomong begitu? Iya, dia ada jawabannya itu begitu. Katanya, ini mah katanya, bukan kata gue, katanya emak-emak berdasar yang hobinya gibah sambil nggak ikut. Katanya mereka sih, mereka masih percaya sama lu, Inara. Masih percaya banget kalau kamu itu kuat. Masih percaya banget kalau kamu itu kuat dengan durasi 2 jam. Katanya begitu, Inara. Ingat, bukan kata gue. Kata emak-emak berdasar yang hobinya gibah sambil nyari kutu begitu katanya. Gue sebagai mantan pendosa melihat dari kacamata pendosa ya guys ya, menurut gue nggak mungkin banget ya guys ya, si Inara ini kagak tahu kalau misalkan itu laki punya bini. Itu satu. Pertama, kenapa kalau misalkan itu laki ya guys ya nggak punya, dia tahu tuh laki nggak punya bini, ngapain tuh nikah siri? Nikah biasa aja kan ya, nikah biasa mewah megah ya kan, temen-temennya banyak, undang-undangin, ngapain nikah siri? Dia nggak ada yang tahu. Terus yang kedua, kenapa dia nggak, kalau misalkan udah nikah siri terus dia tahu itu laki misalkan belum punya bini, kenapa kagak di spill kan udah nikah siri ya kan, spill dong ya kan. Nah terus udah gitu, yang ketiga, jujur ini kasihan banget sih ya, dari gue lihat podcastnya ya, itu laki sumpah nyebelin banget ya. Dia itu ngomong kasihan udah kayak di plottingnya buat nyelamatin karirnya si Inara, tapi tanpa memikirkan perasaan anak sama bininya. Ketika dia tidak meminta maaf dengan cara yang tepat untuk menunjukkan bahwa permintaan maaf yang tulus, itu ada 3 poinnya. Nomor 1 adalah menyatakan siapa yang minta maaf. Saya minta maaf pada siapa? Pada istrinya, pasangannya, Mawa gitu misalnya. Apakah disebut? Kan enggak. Kemudian yang ketiga, apakah dia sebut kenapa dia minta maaf? Oh ya, saya setelah masuk ke sebuah hubungan di tengah-tengah yang membuat terjadinya keadaan tidak menyenangkan antara suami dan istrinya. Gitu. Apakah disebut? Tidak. Tapi itu bisa dimengerti. Kenapa? Kalau dia sampai sebutkan poin 2 dan poin 3, yang terjadi adalah itu adalah alat bukti untuk di pengadilan. Jadi buat saya, statement yang disampaikan itu bukan merupakan statement klarifikasi atau permintaan maaf, tapi sebuah bentuk persiapan kalau di pengadilan nanti masuk, paling tidak dia sudah minta maaf yang bisa meringankan apapun dakwaan terhadap dia. Itu satu. Ya, jadi ini ada strategi hukum, bukan sebuah permintaan maaf. Setelah sekian lama bungkam, Inara Rusli akhirnya muncul ke hadapan publik dengan balutan busana putih dan mengenakan hijab, didampingi pengacaranya dari kantor hukum Marisha Icha. Dalam konferensi persnya yang penuh emosi, mantan istri Virgun tersebut menyampaikan permintaan maafnya atas kegaduhan yang telah terjadi akibat perbuatannya. Namun banyak yang menyoroti bahwa permintaan maafnya itu tidak secara spesifik ditujukan kepada Wardatina Mawa, selaku istri sah Insanul Fahmi yang menjadi pihak paling dirugikan. Dengan suara bergetar dan mata berlinang air mata, Inara menyampaikan, "Aku di sini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi." Ia juga mengucapkan terima kasih kepada yang masih mempercayainya dan memohon doa, menekankan bahwa ia hanya bersandar kepada Allah SWT. Namun tidak ada satupun kata maaf yang secara eksplisit ditujukan kepada Mawa yang selama ini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa suaminya menikah siri tanpa sepengetahuannya. Marisha Icha, pemilik kantor hukum yang mendampingi Inara, memberikan penjelasan yang terkesan mengambang mengenai hal ini. "Saya kurang paham, lupa mungkin, namanya keadaan seperti ini," ujarnya, menyiratkan bahwa kondisi emosional Inara mungkin menjadi penyebabnya. Di balik drama ini terungkap bahwa Insanul telah menjalani kehidupan pernikahan yang penuh konflik dengan Mawa sejak 2019. Dalam podcast dengan Dr. Richard Lee, Insan mengaku merasa tertekan dalam rumah tangganya dan memilih menghindar dengan cara bekerja berlebihan.
hingga sering mengalami mimisan dan dirawat di rumah sakit. Aku lebih banyak avoidant, bukan ke tempat yang nakal, avoidant aku lebih ke banyak kerja, katanya. Pada Juli 2025, Insan mulai berkenalan dengan Inara Rusli yang awalnya merupakan rekan bisnis saja. Kepada Inara, Insan mengaku telah menjatuhkan talak 2 kepada istrinya Mawa, yang dimana hal itu merupakan sebuah klaim yang kemudian terbukti tidak benar. Mereka pun menikah siri pada Agustus 2025, tanpa Mawa mengetahuinya. Menurut Insan, Inara adalah sosok yang ia butuhkan untuk mengisi kekosongan emosional yang ia alami. Di satu sisi, di tengah derasnya badai skandal yang menerpa rumah tangganya, Wardatina Mawa akhirnya menemukan keberanian pada dirinya untuk bersuara lantang. Setelah melaporkan suaminya dan Inara Rusli ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan perzinahan, istri sah Insan ini berjanji akan mengungkap seluruh kronologi kasus secara utuh. Sebuah janji yang disampaikan dengan nada emosional sekaligus penuh keyakinan. Dalam pernyataannya yang menyentuh, Mawa secara terbuka mengakui bahwa dirinya sempat mengalami tekanan hebat hingga harus membungkam suaranya sendiri. Selama ini aku hanya bisa diam, sebagian karena keadaan, sebagian lagi karena aku memang dibungkam. Ujarnya menyiratkan adanya faktor eksternal yang membelenggunya. Pengakuan ini sekaligus menjadi jawaban atas pengampilannya di podcast Denny Sumargo yang dinilai banyak pihak kurang menggambarkan persoalan sebenarnya. Dengan jujur ia mengaku bahwa saat itu keterpukulan yang ia rasakan terlalu berat, sehingga dirinya tak mampu menjelaskan duduk perkara secara runtut. Namun di balik luka yang masih membara, Mawa kini bertekad bulat untuk memperjuangkan keadilan. Dan baru sekarang, aku mengumpulkan keberanian untuk menyuarakan semuanya. Bukan untuk membuka aib, tapi untuk memperjuangkan keadilan bagi aku dan anakku, tegasnya. Pernyataan ini menunjukkan pergeseran sikap dari korban yang pasif menjadi pejuang yang siap menghadapi segala konsekuensi. Kunci dari perjuangan Mawa terletak pada bukti rekaman CCTV yang diklaim memuat adegan intim antara Insanul dan Inara. Sebuah bukti yang telah diserahkan kepada penyidik dan berpotensi menjerat keduanya dengan pasal 284 KUHP tentang perzinahan. Meski telah mengumpulkan keberanian, Mau memilih bersikap bijak dengan menunggu waktu yang tepat untuk memaparkan seluruh fakta, menunggu hingga kondisi mentalnya benar-benar siap menghadapi gelombang reaksi yang mungkin timbul. Entah tidak tahu malu atau gimana, namun alasan dibalik tidak disampaikannya permintaan maaf langsung kepada Mawa tetap menjadi sebuah teka-teki. Apakah karena Inara merasa dirinya juga korban yang tertipu status insanul, atau ada pertimbangan hukum tertentu? Yang jelas, ketiadaan permintaan maaf ini justru menyisakan pertanyaan besar mengenai kesadaran etis dalam hubungan yang melibatkan tiga pihak ini. Janji Mawa untuk mengungkap kebenaran secara utuh bukan hanya tentang sekedar membongkar skandal perselingkuhan belaka, tetapi juga tentang perjuangan seorang istri dan ibu yang berusaha mengambil kembali haknya yang telah diinjak-injak. Sebuah kisah tentang seseorang yang bangkit dari keterpurukan dan menemukan kekuatan di tengah kepedihan yang mendalam.